Masa sulitnya itu sebelum 2010, karena memang produksi kita masih rendah, terus kita belum mengenal pasar-pasar yang akan kita tuju. Ikan kita banyak yang oversize. Dengan oversize otomatis kita harus menjual lebih murah. Di situ kita mengalami kerugian. Terus kalau untuk ditipu sama pedagang atau tengkulak, kita tidak pernah. Jadi kita snudon aja sama pedagang. Kalau pedagang lele itu apabila kita menerapkan sistem yang bagus, artinya mereka bisa laba setiap hari apabila bermitra dengan kita, saya rasa mereka juga akan ngasih feedback ke kita untuk bagaimana mereka juga komitmen ambil ikan di tempat kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan, salam maju perikanan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusron. Alamat saya di Jalan Asparaga nomor 21, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Saya bergerak di bidang perikanan lele yang kebetulan namanya Republik Lele. Diawali dari tahun 80-an. Dari generasi pertama kebetulan ayah saya yang bernama Muhammad Akas Alamuddin itu mulai usaha di bidang peternakan dulu. Di bidang peternakan itu peternakan ayam potong dan ayam petelur. Akhirnya dimulailah di tahun 82 kita mulai di perikanan itu dari satu kolam. Sampai hari ini masih eksis di perikanan juga dengan jumlah kolam antara 1000 kolam lah. Yang pertama, produksi lele itu tidak butuh teknologi tinggi. Artinya hampir semua orang asal mempunyai ketekunan yang tinggi, dia bisa berproduksi lele secara standar. Yang kedua, produksi lele tidak butuh dilakukan di lahan perkotaan, bisa dilakukan di lahan desa atau bisa juga di lahan-lahan pelosok, asal dia masih terjangkau dengan sumber air yang cukup. Yang ketiga, karena memang masih ada hasil di dalam situ, kalau dihitung lebih dari 10%. Kalau hari ini untuk per bulannya di atas 3 juta. Kalau rata-rata untuk ukuran kolamnya kita di 4x6, dan untuk 4x6 karena kita itu kolamnya semuanya permanen dengan ketinggian 0,7 sampai 1 meter, itu kita isi dengan kapasitas 300 sampai 450 per meter. Oh ya, kalau dulu sebelum tahun 2010-an kita masih pakai pasar yang lokal. Jadi produksi kita masih di bawah 30 ton seperti itu. Kita coba untuk cari pasar di kecamatan-kecamatan terdekat. Kalau mungkin saya berdomisili di Pare kan, saya mencari pasar di Kecamatan Pare, Kecamatan Kandangan, mungkin Kecamatan Ngoro, Kecamatan Badas, sampai pasar besar, Pasar Legi, Jombang. Kalau hari ini ya antara 8 sampai 11 ton per hari. Kalau untuk Republik Lele, komitmen full pellet selalu. Karena kalau di pabrikan itu sendiri, setahu saya dari informasi yang bisa dipercaya, itu memang sudah diatur nutrisinya, sudah diatur kebersihannya, dan sudah diatur spek-spek yang utama seperti empat pokok utama pembentuk pakan itu sendiri sudah ada di sana, seperti kadar abu, kadar air, protein,
dan serat kasar. Jadi dengan pakai pakan pabrikan apapun mereknya yang diperuntukkan untuk lele, itu kita bisa merencanakan secara pasti kita mau panen berapa, kapasitas berapa, ukuran berapa, dan pasar yang akan kita tuju pasar mana. Seperti itu. Intinya dengan pakan pabrikan lebih efektif dan lebih bisa dihitung secara populasi. Untuk saya, ternak ikan lele pakai pelet tetap masih ada keuntungan. Dan hari ini keuntungan lele apabila dengan manajemen yang benar dan tidak ada kendala seperti non teknis seperti cuaca dan lain-lain, itu harusnya memang seluruh pembudidaya ikan lele khususnya yang ada di Jawa Timur mungkin itu harusnya memang pakai pakan pabrikan, karena berapapun harga pakan pabrikan itu kita tetap harga jualnya tetap di atas 5.000 daripada harga pabrikan itu sendiri per kilo. Kalau kendala yang hari ini ada itu yang terutama adalah bagaimana kita memanage atau memperkecil pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu kita keluarkan. Seperti kita harus untuk rata-rata di bebek lele kan satu orang bisa pegang 40 petak. Dengan 40 petak itu efektivitas pekerjaan itu lebih bisa kita hitung secara persatuan, itu lebih bisa. Jadi kalau untuk kendala yang terbesar dari mulai kita hitung mundur dari mulai 2010 sampai hari ini, itu tidak ada oversupply lebih tinggi dan lebih sulit daripada tahun 2023 ini, yang terutama yang kedua tahun 2016. Tetapi kalau kita hitung rata-rata dalam masa budidaya per tahun, tidak ada kerugian. Kalaupun harus untung kecil masih bisa. Kalau dukanya itu kadang-kadang ikan itu pada waktu tertentu bulan 8 sampai bulan 9 itu karena kondisi ikannya itu enggak terlalu bagus untuk pembenihnya, itu ikan tiba-tiba gagal move on, kalau saya bilang itu bisa mati massal gitu, bisa mati massal. Karena saya itu fokusnya hanya untuk budidaya lele, artinya pembesaran lele saja. Jadi untuk pengadaan benih lele kita bekerja sama dengan hampir 120 pembudidaya pembenihan. Jadi di situ mulai kita edukasi, mulai bagaimana sih biar ikan yang sudah ganti pemilik atau ganti tempat budidaya bisa SR-nya tidak jatuh. Seperti itu. Dukanya yang kedua, apabila kita, karena masa expirednya budidaya lele itu hanya 10 hari, kita memang harus mengejar pasar yang harus kita tuju. Jadi sebisa mungkin setiap hari kita tetap menghitung berapa sih supply dan demandnya, permintaan dan penawarannya pasar, dan berapa produksinya yang kita punya untuk bisa terserap terus sama pasar. Ada bulan-bulan tertentu yang pasar itu memang sangat sulit atau dalam keadaan turun permintaan. Kalau sukanya kita bisa nambah teman banyak. Yang kedua, dengan lele ini kita bisa tahu ternyata potensi lele yang ada di Jawa Timur itu besar. Pasar Surabaya saja per hari bisa nyerap 25 sampai 40 ton gerbang Kartosusila. Seperti itu. Kalau masa sulitnya itu sebelum 2010, karena memang produksi kita masih rendah, terus kita belum mengenal pasar-pasar yang akan kita tuju. Ikan kita banyak yang oversize. Dengan oversize otomatis kita harus menjual lebih murah. Di situ kita mengalami kerugian. Terus kalau untuk ditipu sama pedagang atau tengkulak, kita tidak pernah. Jadi kita husnudon aja, sama
pedagang, kalau pedagang lele itu apabila kita menerapkan sistem yang bagus, artinya mereka bisa laba setiap hari apabila bermitra dengan kita, saya rasa mereka juga akan ngasih feedback ke kita untuk bagaimana mereka juga komitmen ambil ikan di tempat. Itu karena pencatatan yang buruk. Jadi yang pertama adalah datangnya benih. Datang benih itu memang harus dicatat tanggalnya, ukurannya, plus apabila ukurannya itu ukuran 5, kita harus menghitung dulu per kilonya itu berapa. Dan langsung kita estimasikan nanti kita bisa panen berapa, kapan. Gitu. Terus yang kedua, kita harus update data itu minimal 15 hari sekali. Kalau seandainya kita petani pemula, saya tidak menyarankan untuk semuanya apabila kolamnya masih di bawah 30 untuk mencari karyawan atau mencari feeder orang lain atau tenaga kerja. Tetap harus kita sendiri yang kerja di situ minimal 2 tahun. Yang ketiga, kita harus tahu jadwal panen dan siapa yang ngambil. Karena sebenarnya itu bisa dipelajari dari rata-rata konsumsi harian dan konsumsi bulanan satu kecamatan atau kabupaten yang akan kita tuju. Terus belajar, jangan malu untuk berinovasi, dan perbanyak teman di bidang yang sama. Dan pastikan setiap pemula ataupun budidaya, meskipun saya sendiri, mempunyai target pasti pendapatan yang akan kita tuju di perikanan, terutama lele. Seperti itu. Kalau di sini di Republik Lele kita memang sama sekali nggak pakai probiotik. Bukan saya tidak menyarankan probiotik, karena memang dari dulu kita nggak pakai probiotik. Yang kedua, kita memang nggak pakai kimia. Kita nggak sama sekali nggak pakai obat-obatan. Yang terutama adalah bagaimana air itu tetap di kondisi ikan nyaman. Kalau ikan masih dalam keadaan nyaman, tidak usah kita menambah debit air, mengurangi air dalam volume yang banyak. Itu kalau bisa dihindari. Kita hanya yang perlu kita perhatikan adalah sudah berapa sih biomas yang masuk di dalam kolam dan berapa sih penambahan pakan yang akan kita lakukan di hari berikutnya. Kalau untuk penyakit di sini tetap ada, tetapi persentasenya di bawah 3%. Karena pemilihan benih yang bagus, asal benih itu kalau mungkin kolamnya masih 1 atau 2, mungkin bisa kongsi dulu, bikin kodakan atau mungkin bikin kelompok untuk ambil bersama nanti di petani benih yang ada. Jadi benihnya diusahakan tidak campuran. Kalau prospek untuk budidaya lele, saya rasa sampai hari ini atau mungkin 10 tahun lagi bisa. Tapi pastikan target dulu seperti yang saya katakan tadi. Sebenarnya budidaya lele yang akan kamu tekuni atau kalian tekuni atau saya tekuni, itu pengennya itu kita bisa mendapatkan keuntungan berapa. Kalau pengennya mendapatkan keuntungan UMR seandainya 3 juta, berarti kita harus memfokuskan dulu itu berapa kolam yang akan kita buat, berapa jumlah bibit yang akan kita tebar, dan pakan yang akan kita jadikan mitra dalam berbudidaya. Tetap optimis, dan kita harus fokus dengan apa yang akan kita kerjakan. Sedikit mendengarkan hal-hal yang jelek, banyak mendengarkan hal-hal yang baik. Jangan terlalu merisaukan apa yang akan kamu lakukan, karena yang masih ada di dalam angan-angan kamu yang belum kamu lakukan, belum tentu belum dilakukan orang lain. Artinya apa yang akan menjadi motivasi kamu lakukan hari ini, karena yang menjadi motivasi kamu mungkin sudah menjadi kebiasaan orang lain. Nah, kalau konsep rezeki ya seperti ini aja. Kita mengutip sedikit kan nggak apa-apa, karena saya orang Islam kan ya. Ya, itu kan saya mengutip sedikit
tentang konsep rezeki ada lain sakartum la azidanakum wa lain kafartum illa adabil lasati. Jadi kalau kita bersyukur, rezeki itu akan ditambah. Tapi kalau kita tidak bersyukur, azab Allah sangat pedih. Artinya kalau kita itu bersyukur, tandanya adalah semakin menikmati proses yang ada, semakin menikmati perjalanan yang ada, dan semakin percaya diri dengan apa yang kita lakukan, maka akan bertambah dengan sendirinya. Jangan takut untuk memulai sesuatu. Artinya jangan takut menjadi entrepreneur, karena pilihan utama dalam hidup itu ada di kamu sendiri. Terima kasih sudah berkunjung di Republik Lele. Itu sekedar motivasi kecil dari saya. Dan kalaupun ada pertanyaan atau mungkin nanti pernyataan dari saya atau kata-kata yang kurang bagus, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas, majulah terus perikanan Indonesia, terus tumbuh dan tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.